Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, SH LLM PhD. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Pada topik pertama dan topik kedua yang sudah saya sampaikan, paling tidak sekarang kita mendapatkan gambaran apa itu korupsi, penyebab korupsi, dampak dari korupsi, dan usaha-usaha apa saja yang sudah dilakukan maupun yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberantasnya. Prinsipnya, tanpa pemahaman bersama dan kerjasama seluruh pihak dari pemerintah, masyarakat, mahasiswa, swasta, dan internasional, usaha pemberantasan korupsi ini akan menjadi berat dan susah. Dan pada bagian ini, yang saya sebutkan tadi di awal, ini kita membahas secara spesifik terkait mengenai peran mahasiswa tersebut. Sebagai seorang mahasiswa, ada hal yang harus dipahami, bahwa kata mahasiswa itu melekat dua suku kata, ada siswa dan ada mahanya. Dan kata-kata maha itu diartikan yang besar, gitu kan, sangat hebat, luar biasa, begitu kan. Jadi mahasiswa adalah insan yang sangat terpelajar, gitu kan, yang memiliki peran penting sebagai agen perubahan di masyarakat. Mahasiswa tidak berada di Menara Gading yang hanya belajar dan menikmati fasilitas kampus atau universitasnya. Jadi mahasiswa adalah insan yang sangat terpelajar dan memiliki peran penting sebagai agen perubahan di masyarakat. Mahasiswa adalah insan yang sangat terpelajar dan memiliki peran penting sebagai agen perubahan di masyarakat. Mahasiswa tidak berada di Menara Gading yang hanya belajar dan menikmati fasilitas kampus atau universitasnya. Selain menjadi insan pembelajar, mahasiswa juga harus peka terhadap permasalahan bangsa dengan jalan ikut secara aktif dalam melakukan perubahan di masyarakat dan ikut andil dalam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Bahasa yang sering digunakan adalah jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Setelah mahasiswa memahami permasalahan korupsi, menjadi insan pembelajar, mahasiswa juga harus peka terhadap permasalahan bangsa dengan jalan ikut serta secara aktif melakukan perubahan di masyarakat dan ikut andil dalam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi, jangan sampai menjadi mahasiswa yang bagaimana yang sering digunakan kata-katanya, yakni jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Kupu-kupu ya, tahu kupu-kupu ya? Kuliah pulang, kuliah pulang. Jadi, setelah mahasiswa memahami permasalahan korupsi adalah masalah yang besar yang dialami oleh bangsa, maka diharapkan kita semua melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya. Paling tidak diharapkan bagi mahasiswa untuk mulai menanamkan pada diri sendiri nilai-nilai anti korupsi sebagai sebuah harga mati yang tercermin dari perilaku sehari-hari di masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran atau honesty, hidup sederhana, peka terhadap sesama atau empati, dan integritas adalah nilai-nilai yang sejalan dengan tindakan anti korupsi. Jadi secara terbalik digambarkan bahwa jika Anda tidak jujur, maka Anda berpotensi melakukan korupsi. Jika Anda senang hidup mewah, maka godaan untuk melakukan korupsi akan ada. Jika Anda tidak memiliki empati, maka Anda tidak segan untuk memakan sesuatu yang bukan hak Anda dengan melakukan korupsi. Dan jika Anda tidak memiliki integritas, maka Anda akan membiarkan perilaku koruptif ada di mana-mana. Jika nilai-nilai anti korupsi ini sudah mengakar kuat pada mahasiswa, maka secara simultan berbarengan mulailah mahasiswa ini untuk belajar mengorganisir diri sendiri dan bersama-sama membentuk suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam memberantas korupsi di Indonesia. Jadi harapannya organisasi ini dapat digunakan sebagai wadah yang strategis untuk melakukan kampanye anti korupsi di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Selain itu,
organisasi ini dapat digunakan juga untuk melakukan kajian-kajian yang sifatnya sistematis, cerdas, dan strategis tentang isu korupsi yang ada di masyarakat. Hal lain yang dapat dilakukan dengan organisasi ini adalah yaitu dapat digunakan untuk sebagai wadah melakukan penyuluhan yang penting bagi masyarakat. Jadi organisasi ini dapat digunakan sebagai wadah yang strategis untuk melakukan kampanye anti korupsi di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Organisasi ini dapat mahasiswa gunakan untuk melakukan kajian-kajian yang sistematis, cerdas, strategis, terkait semua isu-isu korupsi yang ada di masyarakat. Hal yang lain yang dapat dimanfaatkan dari organisasi ini adalah dengan menggunakannya sebagai alat untuk penyuluhan. Hal yang lain adalah penyuluhan berupa pemahaman kepada masyarakat untuk menyebarluaskan semangat anti korupsi. Melakukan pemantauan terhadap proses-proses upaya pemberantasan korupsi, sampai melakukan pendampingan terhadap korban korupsi. Adalah yang sangat mungkin untuk mahasiswa lakukan, sumbangkan baik secara terjun secara langsung maupun menggunakan media sosial yang berbasis teknologi. Untuk penggunaan media internet diharapkan berhati-hati bagi mahasiswa agar tidak sampai menyebarkan berita hoax atau bohong hingga merugikan orang lain. Ya? Oke. Jadi paling tidak ada dua hal yang sudah saya jelaskan yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menempatkan posisi Anda sebagai mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada diri Anda. Dan yang kedua, mulai melakukan kampanye anti korupsi dimanapun juga, di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Di era milenial ini tentu banyak hal lain yang dapat Anda lakukan sebagai sumbangsih real untuk memberantas korupsi, terlepas dari apa yang saya sampaikan.